Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan proyek kelompok yang telah kami buat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Amanda Selvi Aulia dengan NIM 21030404128 dan tiga rekan saya silakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Feby Olivia Mawadianti dengan NIM 101. Perkenalkan, nama saya Elis Diasitya dengan NIM 107. Dan saya Epri Sanova Rahmawati dengan NIM 144. Kami telah membuat proyek pengembangan sistem pengolahan citra berbentuk GUI yang berbasis Python OpenCV. Dalam proyek kami, terdapat beberapa fitur yang akan ditampilkan, seperti filter crop, resize, grayscale, erosi, Gaussian blur, rotasi, warp, bone, dilasi, inverse, labeling, efek emboss, low pass, high pass, dan dalam proses pendeteksian citra. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan aplikasi sistem pengolahan citra berbentuk GUI lebih lanjut dengan menggunakan metode yang telah kami jelaskan. Untuk penjelasan lebih lengkapnya akan dijelaskan bersamaan dengan demonstrasi aplikasi yang telah kami buat. Yang pertama akan dijelaskan oleh Feby Olivia Mawardianti. Baik, yang pertama ada filter grayscale. Filter grayscale digunakan untuk mengubah citra berwarna menjadi citra dengan skala abu-abu. Dalam citra grayscale, setiap piksel hanya memiliki nilai keabuan tunggal yang mewakili tingkat kecerahan piksel tersebut. Operasi ini berguna dalam banyak aplikasi pengolahan citra, seperti analisis pola, deteksi tepi, dan pemrosesan citra berbasis kecerahan. Berikut merupakan hasil dari pemrosesan gambar filter grayscale. Untuk yang kedua ada filter erosi. Filter erosi merupakan salah satu operasi dasar dalam pemrosesan citra yang digunakan untuk menghilangkan detail kecil atau elemen yang kurang signifikan dalam citra. Erosi bekerja dengan menghilangkan bagian-bagian piksel yang memiliki perbedaan intensitas atau struktur dengan tetangganya. Hasilnya adalah citra yang lebih sederhana dengan fitur yang lebih kasar dan lebih sedikit detail. Erosi sering digunakan dalam pemisahan objek dari latar belakang atau dalam operasi segmentasi citra. Berikut ini merupakan hasil dari proses filtering citra yang kita lakukan 3 kali erosi. Selanjutnya ada filter Gaussian blur. Filter Gaussian adalah salah satu teknik filtering yang digunakan dalam pengolahan citra digital untuk menghaluskan atau smoothing citra dengan mengurangi noise atau detail yang tidak diinginkan. Metode ini didasarkan pada penggunaan kernel Gaussian untuk meratakan intensitas piksel di sekitarnya. Berikut adalah hasil filtering Gaussian. Kita menerapkan 5 kali filtering pada filter Gaussian blur. Dan yang keempat ada filter warp. Filter warp merupakan operasi atau distorsi yang digunakan untuk mengubah bentuk atau perspektif citra. Dalam operasi ini, transformasi geometri diterapkan pada citra untuk memutarbalikan atau mengubah perspektif objek dalam citra. Hal ini dapat digunakan untuk koreksi geometri, pemetaan tekstur pada permukaan objek 3 dimensi, atau efek distorsi aristik. Berikut merupakan hasil dari pemrosesan gambar filter warp. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh rekan saya, Elis Diasitya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai filter inverse. Filter inverse digunakan untuk menghasilkan citra dengan kebalikan nilai piksel dari citra asli. Setiap nilai piksel pada citra inverse akan menjadi nilai yang berlawanan dengan nilai aslinya. Seperti contoh demo saat ini, mengimpor citra yang berwarna maka akan menghasilkan output yang hanya berwarna hitam putih. Berikut hasil dari filtering inverse. Selanjutnya,
Mengenai filter emboss. Filter emboss digunakan dalam pemrosesan gambar untuk memberikan efek 3 dimensi pada gambar dengan menekankan perbedaan intensitas piksel yang berdekatan, dengan mengubah intensitas piksel berdasarkan perbedaan intensitas dengan piksel tetangga. Filter ini menciptakan efek cahaya dan bayangan yang menyerupai permukaan timbul pada gambar. Pada aplikasi yang kami buat menciptakan warna gambar yang sudah menggunakan filter emboss menjadi agak pudar karena kami menggunakan matriks kernel -2, -10, -1,1,1, 1,1,2 sehingga dapat menghasilkan gambar tersebut. Berikut hasil dari filtering emboss. Yang ketiga yaitu filter bond. Digunakan dalam pemrosesan gambar untuk menyoroti batas atau tepi antara objek yang berbeda dalam gambar. Dengan menyoroti tepi, filter ini membantu dalam analisis dan ekstraksi fitur pada gambar. Dengan menggunakan filter boundary extraction, gambar dapat diproses untuk memisahkan objek dari latar belakang. Filter ini membantu dalam proses segmentasi di mana batas objek dapat diperoleh dengan jelas sehingga memungkinkan identifikasi dan analisis yang lebih baik. Berikut hasil dari filtering bond. Selanjutnya, akan dipaparkan materi oleh teman saya, yaitu Amanda. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan mengenai filter high pass. Filter high pass sendiri dapat digunakan untuk meningkatkan ketajaman gambar dengan menonjolkan detail dan tepi yang tajam. Hal ini berguna dalam meningkatkan kejelasan dan keberlanjutan gambar. Dengan menerapkan filter high pass, tepi dapat ditonjolkan sehingga memudahkan dalam analisis dan ekstraksi fitur. Dengan mempertegas perbedaan intensitas antara area terang dan gelap, gambar akan terlihat lebih jelas dan kontras. Dan ini adalah hasil dari filter high pass pada aplikasi yang kami buat. Selanjutnya, ada filter low pass filtering. Digunakan untuk menghilangkan komponen frekuensi tinggi pada gambar yang seringkali merupakan noise atau detail kecil yang tidak diinginkan. Filter low pass ini digunakan untuk mereduksi detail dan noise pada citra, sementara menjaga kejelasan objek utama. Dalam skrip ini, teknik low pass filtering dapat diterapkan menggunakan filter Gaussian. Filter Gaussian memiliki efek penyamaran yang halus yang membantu menyaring noise dan menghasilkan gambar yang lebih halus. Pada skrip ini, kami menggunakan fungsi CV Gaussian Blur dari library OpenCV untuk menerapkan filter Gaussian pada gambar. Dan ini adalah hasil dari filter low pass yang telah kami buat. Selanjutnya adalah filter resize. Resize adalah untuk mengubah ukuran gambar menjadi ukuran yang lebih besar atau lebih kecil. Filter resize ini memungkinkan kita untuk mengubah ukuran gambar dengan cara mengurangi atau meningkatkan jumlah piksel yang ada. Di sini saya akan memasukkan width sebesar 12 dan height sebesar 17. Dan ini adalah hasil dari filter resize. Selanjutnya adalah filter rotasi. Filter rotasi ini digunakan untuk mengubah orientasi atau posisi gambar. Filter rotasi dapat digunakan untuk mengoreksi orientasi gambar yang miring atau tidak sejajar, sumbu horizontal atau vertikal. Di sini kami mencoba menjalankan rotasi dengan sudut 90 derajat. Dan pemrosesan gambar yang dihasilkan akan menjadi seperti ini. Untuk materi yang selanjutnya akan dipaparkan oleh Eprisa Nova Rahmawati. Baik, saya akan menjelaskan tentang filter image crop. Crop adalah proses penggunaan teknik filtrasi atau pemrosesan citra untuk memodifikasi bagian yang dipotong atau dipangkas dari suatu gambar. Proses ini biasanya sudah ada dalam aplikasi olah gambar seperti Adobe Photoshop, GIMP, atau aplikasi pengolahan gambar lainnya. Sebelum melakukan pemangkasan, penting untuk membuat salian cadangan gambar karena pemangkasan adalah tindakan permanen yang dapat menghapus sebagian dari gambar asli. Di sini saya akan menggunakan X sebesar 12, Y sebesar 8, width sebesar 100, dan height-nya 150. Dan ini adalah hasil yang image yang telah kami crop.
Selanjutnya adalah filtering dilasi. Dilasi adalah proses untuk memperluas objek dalam gambar biner dengan memperbesar batas atau perbatasan objek. Dilasi sering digunakan dalam pengolahan citra untuk mengisi celah atau retakan kecil dalam objek, serta dalam operasi penghubungan dan pemisahan. Di sini saya akan mencoba memasukkan iterasi sebanyak 6. Dan ini adalah hasil image yang telah dilasi. Yang selanjutnya adalah labeling. Labeling adalah proses pemberian label atau anotasi pada objek atau wilayah tertentu dalam sebuah gambar. Di sini kami mencoba memasukkan teks di dalam gambar yang kami pilih. Di sini saya akan mencoba memasukkan teks PCD. Dan berikut adalah hasil dari proses labeling. Yang terakhir adalah filter yang kami pakai di awal, yaitu riset gambar merujuk pada proses pengembalian gambar ke keadaan asalnya atau ke keadaan semula. Ini dilakukan dengan menghapus semua perubahan yang telah diterapkan pada gambar. Berikut adalah contoh riset gambar, maka gambar akan hilang seperti semula. Yang selanjutnya adalah button nama kelompok. Saat kita mengklik button nama kelompok, maka akan muncul nama kelompok kami. Dan presentasi dari saya kembalikan ke... Itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai pemaparan proyek dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.